Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Pengajian Birjannah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Hajar Rohani beserta keluarga. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah tidak sia-siakan dan dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'idin. Halaman 120 kalau nggak salah. Wa alfazul qazab. Ini masih dosa-dosa lidah. Yang pertama namanya ghibah, yang kedua namimah, baik namimah terhadap manusia atau namimah terhadap selain manusia seperti terhadap binatang. Kemudian dosa dari lidah yang lain yaitu bohong. Bohong itu adalah berlawanannya dengan kenyataan. Termasuk bohong yaitu sumpah bohong. Sumpah bohong disebut juga sumpah palsu. Dia bersumpah demi Allah tapi si bohong. Dibilang demi Allah saya nggak mencuri, padahal dia yang mencuri. Supaya dia dipercaya sama orang, dipakai bawa-bawa Tuhan. Nah, ini kan jelek banget. Iya, kok mencuri bawa-bawa Tuhan. Ya, bangetan begitu. Nah ini saudara, selanjutnya ini dosa-dosa lidah yaitu wa alfadzul qazaf. Al-qazaf artinya menuduh. Ya, menuduh orang berzina. Ya, nggak bisa, dalam Islam hanya dibolehkan dengan saksi. Saksinya bukan main-main lagi, bukan 1, 2, 3, tapi sampai 4 orang. Ya, saksi 4 orang inilah yang menjadi tuduhan itu jadi kebenaran, artinya yang dituduh dihukum. Kalau nggak ada 4 saksi, maka yang menyaksikan itu dan mengajukan permohonan kepada pengadilan justru dia yang dicambuk. Dicambuk itu nanti kalau nggak salah hukuman cambuk dari orang yang menuduh berzina adalah 80 kali. 80 kali. Nah ini diterangkan wa alfazul qazab, kalimat-kalimat yang dilontarkan isinya qazab. Apa qazab? Diterangkan wa huwa ramyu bizina. Ar-ramyu itu melempar, maksudnya menuduh. Wa ramyu bizina yaitu menuduh orang berzina fi maqamit ta'yir. Ya, di dalam tempat penghinaan. Dalam suasana penghinaan. Karena kan tadi saya bilang boleh jadi ada orang menuduh berzina tapi dalam suasana bersaksi. Yang dikatakan bersaksi di sini dan diakuin syaratnya 4 orang. Nah itu dia bukan qazab namanya, nggak menuduh orang berzina. Ya, walaupun disebut menuduh, tapi kan dia mencukupi syarat yaitu 4 orang. Malah sekarang yang perempuan itu atau yang laki tertuduh dan dihukum karena memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, itu secara agama disebut menuduh. Ya, jadi yang namanya menuduh itu fi maqamit ta'yir, dalam kedudukan penghinaan. Dikatakan penghinaan bila mana tidak mencukupi saksi 4 orang. Wa taubi, di dalam kedudukan menjelek-jelekin. Jadi menuduh orang berzina, tidak cukup saksi 4 orang, maka itu namanya jelek-jelekin. Namanya penghinaan. Tapi kalau ada 4 saksi, ya bukan jelek-jelekin. Kasarnya emang bener.
Itu yang ngelihat 3, 2 emang benar begitu, tetap aja secara agama nggak diakuin. Begitu. Agama hanya menitik beratkan kepada saksi. Ya, kepada saksi. Saksi 4 orang itulah yang diakuin. Maka yang 4 orang ini nggak dituduh, nggak dihukum. Yang dihukum yang tertuduh. Tapi kalau saksi kurang dari 4 orang, malah yang jadi saksi ini yang jadi sasaran. Walaupun emang sebenarnya ngelihat begitu. Tapi secara agama ini mungkin ya, pandangan kita ini mungkin Allah masih menutupi lah. Ya, masih menutupi orang yang berzina dalam arti ya, kalau orang udah berzina kemudian ketahuan, ketangkep kan habis-habisan udah istilahnya. Nama baiknya ya, hilang udah. Zaman sekarang karena orang udah menganggap berzina itu biasa, jadi yang berzina ya biasa-biasa aja kan. Sehingga kalau orang berbuat jahat bagi mereka biasa-biasa aja. Khususnya kejahatan yang istilahnya melanggar hak Allah. Tapi kalau yang melanggar hak manusia ngamuk tuh manusia. Hak gua lu ambil ngamuk. Tapi kalau hak Allah dilanggar ya cuek aja udah. Ya. Begitu contohnya ini. Jadi sebetulnya nih Allah ingin melindungi seseorang jangan sampai ya istilahnya ketangkep, istilahnya dihukum karena terbukti berzina. Maka Allah buatinlah peraturan yang ketat begitu. Bahwa orang boleh dituduh berzina kalau ada saksi 4. Kalau nggak ada, jangan menuduh begitu. Ya, jangan menuduh. Jadi bagaimana? Ya kalau ente bisa ngomong pelan-pelan, nasehatin, bukan mau dihukum dia, nasehatin. Lagi sekarang nggak ada sih dalam lingkungan kita ini, dalam negara kita orang berzina dihukum nggak ada. Hukum yang kayak kita pelajarin ini, iya yang kalau sudah menikah disambitin hampir mati. Nggak ada. Kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali plus diasingkan dari tempat kelahirannya setahun. Pakai diasingkan lagi. Ya, nggak ada lah begitu. Kalau zaman dulu masih ada, karena itu keras hukumannya, nampaknya diketatin. Harus ada saksi 4 orang gitu. Kalau enggak, lu yang malah menuduh dihukum. Nah ini dia nih, dikatakan menuduh karena kurang 4 saksi. Kurang dari saksinya itu. Walaupun benar ngelihat, di berdua, di bertiga, difoto lagi, di videoin lagi, emang benar. Tapi nggak bisa untuk jatuhin hukuman, untuk menjadi hukuman, untuk dia berdosa tuh ya Allah Maha tahu dah. Jadi dalam rangka untuk menjatuhkan hukuman. Emang hukumannya berat itu, mati atau dicambuk 100 kali. Maka diketatin tuh syarat-syaratnya. Wa huwa minal kabair, dan menuduh orang berzina termasuk dosa besar. Wa yata'allaqu bihil haddu, dan bergantungan dengannya hukuman. Al-had, hukuman yang dibatasi oleh agama. Kayak tadi hukuman yang berzina udah menikah dirajam sampai mati. Hukuman orang berzina belum menikah dicambuk 100 kali, ditambah diasingkan setahun. Itu namanya had, hukuman-hukuman yang udah ditentuin. Siapa yang nentuin? Yaitu agama. Entah itu Allah, entah itu nabinya. Ini dikatakan wa yata'allaqu bihi wa yata'allaqu bihil haddu bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Artinya dan berhubungan ya, tentang hukum qazab ini berhubungan dengan yaitu hukuman yang sudah netep, baik dengan melalui penjelasan kitab yaitu Al-Quran, was sunnah yaitu hadis Nabi, wa ijma'il ummah kesepakatan umat. Afadahul husni, ini difaedahkan, diterangkan oleh Imam Husni. Wahia, artinya dan dia, maksudnya inian menuduh orang berzina. Ay alfazul qazab, maksudnya lafaz-lafaz, kalimat-kalimat menuduh zina itu kathiratun, banyak. Wahia salah satu aksam. Nah kalimat-kalimat menuduh orang berzina ada banyak, cuman
dibikinin grup, ada 3 grup. Wahia salah satu aksam, ada 3 kelompok. Yang pertama sharihun, yaitu kelompok terang-terangan, lu berzina begitu. Terang-terangan tuh ngomong, sharih, ya terang-terangan. Wa kinayah, kelompok kedua kinayah, bahasa kiasan. Bahasa kiasan, ya. Ini bahasa kiasan apa itu di lingkungan kita? Dia nggak ngomong belak-belakan begitu. Ada bahasa tertentu begitu. Entar di dalam kitab ini dicontohin. Kemudian kelompok ketiga wa ta'rid. Ta'rid itu sindiran. Ya, bahasa sindiran. Ya, inilah katanya menuduh orang berzina bisa terjadi dengan bahasa belak-belakan, bisa terjadi bahasa kiasan, bisa terjadi bahasa sindiran. Masing-masing aturannya. Nah, diterangkan nih. Fassarihu, maka kalimat menuduh berzina yang terang-terangan kakaulihi, seperti perkataannya lirajulin aw imra'atin. Jadi seperti perkataan seseorang kepada laki-laki kah atau kepada perempuan. Yaitu di sini dicontohin zanaita bi fathit ta'i wa kasriha. Jadi bisa dibaca zanaita, artinya kamu laki-laki berzina. Bisa dibaca zanaiti, kamu perempuan berzina. Itu belak-belakan. Ya, zanaiti, kamu berzina, begitu arti yang gampang. Zanaita, kamu berzina. Cuman yang tadi yang zanaiti perempuan, yang kita tunjuk di berzina. Kalau zanaita laki-laki. Itu bahasanya bahasa sekarang bilang vulgar, belak-belakan. Bahasa vulgar, bahasa belak-belakan. Sorry begitu. Bahasa jelas sudah enggak meragukan lagi. Au ya zani, au ya zania. Hei zani, wahai laki-laki yang berzina. Ya zania, wahai perempuan yang berzina. Nah, itu bahasanya sudah jelas-jelasan. Berarti orang itu menuduh berzina. Menuduh orang yang dipanggil tadi berzina. Nah, itu qazab, penuduhan. Ingat tadi saya bilang, penuduhan adalah yang tidak mempunyai saksi yang cukup. Walaupun benar-benar ngelihat. Selesai itu dah. Kelompok menuduh orang berzina dengan bahasa terang-terangan, belak-belakan. Selanjutnya wal kinayah. Nah, ini kinayah yaitu bahasa kiasan. Ya. Jadi bahasa kiasan apa contohnya nih? Kakaulihi zanati. Nah, pakai hamzah ini. Tadi kan zanaiti pakai ya. Ya, zanaiti, zanaita. Ini zanati, zanata. Ya, ini memang bahasa sindiran di negeri Arab. Asalnya ini kalimat zanati atau zanata itu naik. Naik doang. Ya, kamu naik ya. Bukan naik kelas, bukan. Kalau pakai zanati, zanata, dia naik, cuman naik begitu. Dipahamkan omongannya kan? Iya, zanati atau zanata. Zanati kamu perempuan. Zanata kamu laki-laki. Tuh, bil hamzah, dengan kalimat hamzah itu zana. Ya, setelah nun hamzah. Kalau tadi kan setelah nun pakai ya kan? Zanaiti. Itu sorry terang-terangan menuduhnya. Kalau ini enggak terang-terangan nih, enggak belak-belakan. Pakai bahasa kiasan. Zanati bil hamzati. Artinya di sini terangkan zanati bil hamzati, ini bil hamzati dalam kurung ini. Jadi zanati fil jabal. Kamu hai perempuan ya, atau laki-laki, ya, di sini yang cocok ya laki-laki ini. Ya, jadi zanata begitu ya. Jangan zanati dibaca nggak cocok. Soalnya yang naik mang laki apa perempuan sih? Yang naik laki apa perempuan? Oh begitu umumnya, ya udah. Kalau gitu boleh baca zanati. Ya udah, benar tuh omongan. Bisa laki, bisa perempuan. Naik ini.
Kamu semalam naik ke gunung begitu. Al-jabal gunung. Awis sulam naik tangga. Itu bahasa Arab mereka, itu pemahamannya begitu. Kamu semalam naik gunung ya. Kamu semalam naik tangga ya. Begitu. Lagi ada kata-kata malam misalnya. Masih naik tangga-tangga yang biasa. Malam-malam loh. Misalnya ya. Jadi itu contoh bahasa kiasan. Jadi bahasanya enggak belak-belakan. Enggak belak-belakan. Au nahwihi. Tadi awis sulami au nahwihi. Kamu naik tangga. Au nahwihi atau naik semacamnya lah, naik apaan. Naik apaan gitu. Terserah. Itu di kalangan masyarakat masing-masing. Ya, ini kan orang Arab begitu. Nah, orang kita lain lagi tuh. Apa itu bahasa kiasan, bahasa yang halus. Enggak bilang lu berzina ya. Itu kan kasar itu. Ada bahasa halus apa begitu. Merepotnya omongan. Fa inna zahirahu yaqtadis su'ud. Maka sesungguhnya zahir dari omongan tadi menunjukkan naik. Ya kalimat zanata, zanati itu zanaa artinya naik ke gunung, naik tangga gitu. Itu bahasa kiasan untuk perzinahan. Wa ta'rid. Nah, ini yang ketiga nih, kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga sindiran. Lain lagi tuh sindiran dengan bahasa kiasan beda. Ini nyindir nih. Kakaulihi li ghairihi fi khusumatin aw ghairiha. Seperti perkataan seseorang kepada orang lain di dalam pertengkaran. Kakaulihi li ghairihi, seperti perkataannya kepada orang lain fi khusumatin, di dalam pertengkaran. Ya, ketika bertengkar aw ghairiha, ataupun ketika selain pertengkaran, mungkin berdebat apa. Jadi lagi berebut omong atau lagi berantem, ada kalimat yabnal halal begitu. Wahai anak halal. Ya, dibalik jadinya. Anak halal kan anak bagus. Anak halal arti letter luck-nya anak yang ada bapaknya. Ya. Tapi kalau sindiran malah kebalikannya, yabnal halal berarti lu anak zina. Kalau lu anak zina, siapa yang berzina? Nyaknya. Begitu. Jadi dia nggak nuduh nyaknya langsung. Dia malah menyebut wahai anak halal. Gitu. Itu sindiran, itu nyindir. Wa amma ana falastu bizanin. Nah, ini jelas nih. Wa amma ana falastu bizanin. Ini contoh sindiran lagi nih. Wa amma ana, dan adapun saya falastu bizanin, maka saya bukan berzina. Gue sih bukan berzina gue sih enggak berzina. Menyindir bahwa lu berzina. Begitu. Alhamdulillah gue enggak berzina, di ngomong sama itu orang. Misalnya. Nah, itu berarti lu yang berzina. Cuman ini bahasa kiasan, bahasa sindiran, tergantung nawa itu. Kalau emang niatnya cuman omongan beneran bukan sindiran, jadi bukan. Ya, seperti saya nggak berzina. Ini bisa omongan menuduh, bisa omongan nggak menuduh. Tergantung nih niatnya. Kalau yang niatnya baik ya dibilang, bukan hanya bilangin diri gua nggak berzina. Gue nggak nyangkut-nyangkutin, nggak hubung-hubungkan kamu, gitu. Jadi tergantung nih. Nah, kalau yang sorry, yang belak-belakan, nggak pakai niat. Hei orang yang berzina sini, itu, ya tadi gue maksudnya bukan zina begitu, zina mate misalnya. Wah, nggak bisa juga, nggak diterima. Maka tuh yang dituduh bisa melapor ke pengadilan negara Islam istilahnya. Maka tadi yang ngomong tadi dihukum cambuk 80. Karena ngomongannya udah belak-belakan. Ketika ngomong belak-belakan mengaku bukan ngomong berzina, ya nggak diakuin.
kecuali ngomongnya kinaya, bahasa kiasan atau bahasa sindiran. Itu tergantung lu tadi ngomong begitu niatnya apa. Nah, niatnya cuman gue nyampein doang bahwa gue nggak berzina, nggak ada keinginan ya, si Anu saya tuduh berzina, nggak ada. Ya udah, kalau gitu nggak dihukum. Itulah perbedaan antara bahasa kiasan, ya, kemudian sindiran, dan di pihak lain yaitu bahasa belak-belakan. Jadi wa amma ana falastu bizanin. Adapun saya tidak berzina. Ya, wa nahwahu apa ini? Wa amma ana falastu bizanin wa nahwu dzalik, dan semacam itu lagi dah yang lain-lain. Mana contohnya? Kalaisat ummi bizaniyah. Nah, ini contoh ta'rid ini. Contoh apa tadi ta'rid? Yaitu sindiran. Sindiran yang lain ini dibilang apa ini? Kalaisat ummi bizaniyah. Seperti kita ngomong, nyagu sih nggak berzina. Ini menuduh nyalo berzina. Nyagu sih nggak berzina. Nyindir ini, nyindir orang. Tapi tergantung niatnya. Kalau dibilang, gue nggak nyindir lo, ya udah nggak dihukum saya. Tergantung nanti dia tuh di hadapan pengadilan ditanya, kamu ngomong itu terang-terangan emang bener dia berzina tuh nyaknya atau bukan? Oh enggak hakim, ya udah. Saya ngomong apa adanya aja bahwa ibu saya nggak berzina begitu. Itu kan bisa nyindir bahwa ibunya yang orang lejak ngomong berzina. Hasilnya nih dari omongan-omongan nuduh yang banyak dibagi tiga kelompok itu satu kelompok kan banyak contohnya. Dia ada 3 kelompok, setiap satu kelompok banyak contohnya. Hasiluha ay al-kathirah, hasil yang banyak itu daripada omongan-omongan, yaitu kesimpulannya nih, rumusannya kullu kalimatin, setiap perkataan, tansibu insanan, kamu tuduh kepada orang lain tuh dengan perkataan, awahidan min qarabatihi, atau kamu tuduh salah seorang dari kerabatnya, itu kerabat orang lain, ayil insan, ila zina, kamu tuduh berzina, fahiya qadzafun, maka ucapan itu disebutlah qadzaf, artinya menuduh. Jadi setiap kalimat kamu tuduhkan, ya, dengan kalimat itu kamu tuduhkan seseorang berzina, maka kamu berarti dituduh telah berbuat qadzaf, yaitu menuduh orang berzina. Jadi fahiya qadzafun, maka kalimat itu adalah kalimat menuduh liman nusibaz zina'u ilai, kepada orang yang dituduhkan berzina. Jadi itu qadzaf, ya, terhadap orang yang dituduhkan berzina. Imma sharihan mutlaqan, sama ada tuduhan ini belak-belakan, terang-terangan secara mutlak, secara umum. Ya. Ai sawaun bin niyah aula, maksudnya ini sama ada dengan niat atau tidak. Jadi menuduh orang berzina yang belak-belakan itu nggak pakai niat ketika di pengadilan. Jadi ada saksinya nih bahwa si fulan mengatakan si fulana itu berzina. Nanti dibawa pengadilan. Nah, pengadilan ini hakimnya nggak nanya apakah kamu ada niat apa itu dengan mengucapkan si Anu berzina, nggak perlu. Karena yang diucapkan pakai kalimat terang-terangan si Anu berzina, itu udah nggak bisa dipaham yang lain kecuali yang dipaham hanya berzina. Ya begitulah, kata-kata itu kan mengandung arti apa adanya. Kalau ada kalimat ente berzina, ya nggak bisa ente kesempongkan, oh tadi yang saya maksud bukan berzina tapi ini ono, nggak bisa aja udah ya, karena itu memang kalimat terang-terangan ya, makanya dibilang sawaun bin niyah aula, sama ada pakai niat di hatinya atau tidak ya, itu yang pakai niat. Yang tadi belum jelas
Sindiran kan belum jelas. Bahasa sindiran nggak jelas. Bahasa kiasan juga belum jelas. Seperti orang menceraikan bininya, dibilang, "Gina pulang ke rumah bapak lo." Begitu. Ini bukan belak-belakan cerai. Kalau belak-belakan cerai, gue ceraiin lo, itu belak-belakan cerai. Tapi suaminya bilang, "Gina pulang ke rumah bapak lo." Ini kan bukan berarti cerai, kecuali yang ngomong tadi emang niatin di hatinya. Maksud saya ngomong begitu artinya itu adalah cerai. Atau ntar dia bisa ngomong juga, maksud saya suruh pulang aja ke rumah bapaknya. Gue gedeg ngeliat dia, dengan lu pulang ke rumah bapak lo, ntar gue tamparin kan, begitu kasarnya kalau lu nggak pulang. Gue gedeg ngeliatnya. Itu bahasa kinaya itu. Jadi masih mengandung arti ini, bisa mengandung arti itu. Karena nggak jelas, maka perlu niat. Tanya lagi yang ngomong. Kata orang sekarang, klarifikasi apa begitu. Dikelarin. Ditanya, lu tadi mengatakan si Anu lu suruh pulang ke rumah bapaknya. Maksud lu apa mau berzina? Suruh ceraiin atau tid? Oh enggak, suruh pulang aja. Ya udah tetap bininya. Pengadilan nggak bisa berbuat macam-macam. Ya, begitu. Itu beda antara kalimat belak-belakan dengan kalimat sindiran atau bahasa kiasan. Jadi kesimpulannya, yang namanya nuduh, pokoknya setiap kalimat terhadap orang lain yang dituduhkan bahwa dia berzina. Dengan kalimat sorih itu yang belak-belakan. Au kinayatan, atau dengan bahasa kinayah, bahasa kiasan, bahasa kiasan tadi kayak kamu naik gunung kan begitu. Lu naik gunung tuh sama si Anu. Begitu. Nah, itu bahasa kiasan. Tanya lagi tuh omongan, lu ngomong begitu maksudnya apa sih? Apa menuduh si Anu berzina? Apa cuma nanya maksudnya yang lain, bener-bener naik gunung. Ya. Oh tadi emang yang gue maksudkan bener-bener naik gunung, ya udah nggak dihukum tuh orang. Jadi diklarifikasi dulu, karena alasannya yang diucapkan mengandung pengertian lebih dari satu. Kalau kata-kata berzina lo, tidak mengandung satu arti. Ya berzina artinya berzina apalagi. Masih berzina artinya makan, lain, minum, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Gitu. Au kinayatan, nah kalau kinayatan biniatin, pakai niat supaya terjadi itu. Jadi pengadilan nanya, lu ngomong begitu, apakah benar-benar tujuannya mau ceraiin atau tidak? Oh enggak ada maksud sama sekali, wahai hakim. Saya menceraikan bini. Ya udah, kata hakim, ketok palu, kamu bebas, sudah pulang. Ya udah klarifikasi, udah jelasin, udah kelarin. Gitu, ini hukum ini yang repot ini. Wa yuhaddul qadhifu, dan dihukum orang yang menuduh berzina idza kana balighan aqilan mukhtaran, apabila yang nuduh orangnya udah baligh atau yang nuduh orangnya nggak gila alias berakal, dan yang menuduh mukhtaron, nggak ada yang paksa. Nah ini yang menuduh ini dihukum dah. Kalau yang menuduh yang ngomong anak kecil, dia ngatain lu berzina lu begitu kan, nggak dianggap, nggak ada hukuman karena belum balik. Atau yang ngomong begitu orang gila kali. Ada orang gila ngaco begitu asal ngomong aja, fulan berzina begitu kan. Nah itu diminin aja dia, karena akalnya nggak ada, jadi omongannya nggak dianggap gitu. Atau nggak mukhtaron kan emang dia sengaja, atau dia dipaksa, ayo gak ngomong si fulan berzina sama si Anu, kalau enggak gue tembak lo. Nah itu paksa. Nah orang itu ketika mengomong si fulan berzina nggak dihukum, lantaran dia ngomongnya bukan karena kemauan dia, tapi karena ditodong di bawah
todongan senjata begitu. Jadi seseorang tidak dihukum menuduh berzina kalau dia belum balik, kalau dia tidak berakal, kalau dia tidak ada pilihan. Mukhtaron ghairu ma'zunin bil qazab minal makzub. Jadi orang yang dituduh menuduh berzina dan kena hukuman syaratnya balighon, balik, akilan, berakal, mukhtaron, emang sengaja, nggak ada yang paksa dia, mukhtaron, ghairu ma'zunin bil qazab minal makdzub, dan dia nggak diizinin untuk menuduh orang yang berzina tersebut, multaziman li ahkam, dan dia masih menjalani hukuman, maksudnya menjalani hukum agama. Jadi maksudnya ini menjalani hukum agama, dia masih warga negara begitu. Ada yang bukan warga negara, dia adalah musuh, namanya harbi. Jadi ada orang yang dikatakan harbi. Harbi itu orang yang berperang dengan kita, berperang dengan umat Islam. Nah kalau kita nuduh, lo begitu kan, anggap yang tuduh-tuduhan sudah dengan musuh yang kita berperang dengan dia. Nah, kita nih yang ngomong nggak kena hukum, karena yang kita omongin orang harbi, orang yang memang memusuhi kita, memerangi kita. Kita ngomong begitu ya nggak apa-apa, wong kita bunuh aja boleh kasarnya. Karena dia kafir harbi. Kafir kan ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi, orang kafir yang ada perjanjian hidup berdampingan. Nah itu nggak boleh disakitin. Ada kafir harbi, kafir yang memang perang dengan kita. Kayak dulu zaman Nabi Muhammad berhadapan dengan orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah namanya kafir harbi. Nah ada orang Madinah yang kafir namanya kafir zimmi, kasarnya begitu. Jadi mereka numpang tinggal di kota Madinah, dibayar jizyah, bayar semacam pajak begitu. Nah itu tentang kafir. Nah kalau orang kafir harbi kita tuduh berzinanya loh misalnya, nah itu nggak kena hukuman kita. Si kafir nggak dianggap begitu, nggak dihormatin. Tapi kalau orang kita tuduh berzina, kita yang kena dihukum, kita dihukum. Itu namanya multaziman lil ahkam. Jadi orang itu kena dihukum karena orang itu kena peraturan, harus disiplin dengan peraturan. Tapi kalau harbi emang musuh, peraturannya nggak ada, kita berbuat baik sama dia. Ghair multaziman lil ahkami ghairu aslin lil makdzub, dan dia bukan pokok dari yang dituduh. Bukan pokok dari yang tuduh. Misalnya ini ibu menuduh anak, itu nggak dihukum tuh ibu. Bapak menuduh anak nggak dihukum, karena yang tinggian di sini, yang tinggian nggak dihukum. Hukum apa namanya? Hukum qazab. Nggak dihukum hukum menud. Misalnya ada seorang ibu kesel banget ya sama anaknya, dia ngomong, lu kan tukang berzina misalnya. Nah itu kan ibu mana saksinya 4 orang. Secara hukum ibu tersebut berarti kan cuma sendirian. Dia dihukum kudunya itu ibu menuduh anaknya walaupun memang beneran misalnya, tapi secara agama lu menuduh lantaran nggak punya empat saksi, ya. Tapi karena yang nuduh ibunya atau dia nggak dihukum, dia lebih tinggi masalah dibandingkan yang dituduh itu anaknya. Nah kemudian hukumannya ila thamanina jaldah, yaitu 80 cambuk, 80 kali, ila samanina jaldatan, sampai 80 cambuk. Qala Allah Ta'ala, ini ayatnya nih, ada ayat Quran nih, fajliduhum thamanina jaldah, fajliduhum thamanina jaldah, hukumlah mereka dengan cambuk 80 cambuk. Tanggung nih sampai titik nih. Wali annal qazab bizina,
aqall minaz zina. Karena kenapa itu 80 cambuk? Sedangkan orang yang berzina kalau terbukti hukumannya 100 cambuk. Kalau yang belum pernah menikah, kalau udah pernah menikah ya dirajam sampai. Yang menuduh 80. Kalau berbuat beneran terbukti 100. Nah itu kan yang menuduh lebih kurang, itu wajar. Nih wali annal qazab, karena menuduh bizina dengan zina itu aqal, lebih kurang, minaz zina, daripada perzinaan itu. Menuduh orang berzina dosanya lebih sedikit daripada berbuat zina. Maka kalau yang berbuat zina 100, dia cuman yang menuduh 80, ada kewajaran. Itu disebut wali annal qazab bizina aqal minaz zina. Karena menuduh orang berzina itu lebih rendah daripada berzina. Karena lebih rendah itu menuduh, maka hukumannya lebih sedikit. Pakana aqalla Pakana aqalla minhu haddan, maka adalah menuduh itu lebih sedikit hukumannya dari orang berzina. Apa dahul husni, tanggung masih ini. Nah kemudian warraqiqu nisfuha, adapun budak separuhnya. Budak menuduh orang berzina, dia enggak dicambuk 80, separuh 80, yaitu 40. Itu dia. Karena budak itu kan bukan orang sempurna. Walaupun di hakikatnya emang orang sempurna. Cuman di mata masyarakat, budak itu adalah manusia separuh lah begitu. Karena dijual belikan. Separuh benda lah dia. Dia nggak manusia mutlak manusia. Dia kayak barang. Buktinya dijual belikan. Maka ini kalau budak membuat perbuatan menuduh orang berzina, maka hukumnya separuh aja. Yang tadinya aturan 40, separuhnya 40, 80, separuhnya 40. Ya, yang tadi asalnya 80, separuhnya ya 40. 80 bagi 2 dah. Wa huwa arba'un, itu 40. Sawaun kana kinnan au mudabbaron au mukataban au umma waladin au muba'adhan. Ini nama-nama budak. Zaman dulu budak macam-macam tuh istilahnya nih. Terserah mau budak apa kayak katanya. Yang penting kalau budak menuduh, hukumannya separuh aja. Yang tadinya 80 jadi 40. Nah ini contohnya nih sawaun kana konnan. Ya sama ada itu budak yang istilahnya nggak ada perjanjian sama sekali. Au mudabbaron, atau budak yang ada perjanjian. Kata ini majikan, ntar kalau gue mati lu merdeka. Itu namanya mudabbar. Ada perjanjian. Au mukataban, atau budak yang ada perjanjian, dia bayar cicil sekian, kalau udah lunas merdeka. Itu namanya mukatab. Au umma waladin, atau budak yang dijadikan dia seperti ada budak perempuan yang dipakai oleh majikan, akhirnya punya anak. Maka budak perempuan itu namanya ummu walad, istilahnya begitu. Ibunya itu anak. Jadi dia dihukum kalau menuduh 40 juga, enggak 80. Karena dia budak. Begitulah. Pakana aqalla min. Jadi au muba'adon separuh budak, separuh merdeka. Aneh juga. Misalnya kata saya nih, saya punya budak, saya bilang dah kita nggak tega, lu separuh merdeka. Berarti itu bagaimana? Gampang, ntar dikerja sama kita hari Jumat, hari Sabtu dibebas. Ntar di hari Minggu datang lagi. Iya. Karena hari Minggu kan elet-elet. Gara-gara separuh dia jadi budak, separuh merdeka. Aneh itu. Ya.
orang merdekain cuman separuh, atau emang budak itu dimiliki sama 2 orang. Kita beli berdua, misalnya budak harga 2 juta, ya, sarang 1 juta kita beli. Terus saya lain dah, mau pikiran nih dah, udah gue merdekain nih. Kita nggak bisa maksa teman kita nggak setuju. Ya udah, yang merdeka tuh budak separuhnya, yang separuh lagi masih status budak. Itu budak-budak juga dah, mau namanya ini kayak mau namanya ono kayak. Kalau dia menuduh orang berzina, maka hukumannya separuh 80, separuhnya jadi 4. Dalil yang lain, lianna Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan, karena Abu Bakar, Umar dan Ali, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah beliau itu bertiga, kanu la yadribuna illa arba'in, tidaklah mereka mencambuk kecuali 40 doang. Ya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Ali, kalau budak menuduh orang berzina, maka budak itu dicambuk, nggak sampai dengan orang merdeka 80, tapi cuman 40. La yadribuna illa arba'in, mereka tidak memukul kecuali 40. Walam yukhalifhum ahadun, dan tidak ada satupun yang berbeda dengan pendapat ini. Jadi pendapat Abu Bakar, Umar, Ali bahwa budak dihukum separuhnya itu 40. Ini pendapat nggak ada yang berbeda, semuanya sepakat. Maka disimpulkanlah bahwa budak itu hukumannya kalau menuduh orang berzina cuman 40 doang. Afada dzalikal husni. Ini diterangkan oleh Imam Husni. Selesai. Ya, mudah-mudahan ini ceritanya cerita zaman dulu. Ya, tentang budak zaman dulu. Tapi tentang menuduh ya dia terus berlaku. Jadi kita nggak sembarangan lah mengatakan si Anu kan berzina, ya udahlah, nggak ada gunanya kita ngomong begitu. Kalau kita nasehatin 4 mata masih ada gunanya kali. Ini kita nggak ngomong 4 mata, kita ngomong di mana-mana. Kalau dia nggak senang, gue nggak senang, gue laporin, kena begitu secara hukum agama. Tapi dunia kan enggak nih. Itulah saudara-saudara tentang masalah qazaf. Ya, mari kita akhiri ya dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, atau mertua, atau istri, atau anak yang sudah wafat, atau suami. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.